Dia kalau untuk serinya ini dia Samsung ya 32EH 4000. Per, mana tadi? Udah diantar barangnya itu. Oke. Ya di sini kita ada perbaikan TV ini lagi. TV merek Samsung ya. Jadi dia ini kondisinya padam total ya. Ini udah saya colok nih. Namun lampu standby-nya tetap tidak nyala ya. Jadi di sini padam total nih. Nah, jadi lampunya sama sekali nggak hidup saat kita colok ke listriknya. Ada. Jadi lampu standby-nya, ini sensornya. Jadi di sensornya ini tidak ada lampu standby-nya warna merah. Coba kita akan bongkar ya. Ya ini udah saya bongkar casingnya ya. Bagi teman-teman, bagi pemula mungkin ya, yang baru menggeluti TV mungkin masih penasaran yang mana namanya mainboard. Yang ini mainboard ya. Lalu ini power supply-nya. Coba saya akan nyalakan lagi TV-nya ya. Saya akan colok ke listrik. Ya, di sini lampu standby-nya masih padam ya. Belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Nah, jadi kalau untuk TV Samsung ya, TV LED Samsung yang menggunakan power supply seperti ini ya, yang dilengkapi dua mesin, biasanya ya kalau dia kabel ini kita cabut ya, kabel ini kita cabut, kabel yang dari power supply-nya ke mainboard-nya ya. Setelah kita cabut seperti ini, kalau TV-nya kita colok ini ke listrik, maka nanti otomatis lampu backlight-nya ya, untuk penerangan layarnya itu wajib hidup. Harusnya hidup kalau dia power supply-nya ini bagus. Ya. Jadi setelah kita cabut kabel ini ya, kita colok ini ke PLN, maka nanti lampu backlight-nya ini harusnya hidup kalau dia power supply-nya ini bagus. Sekarang saya matikan lampu kamera biar nanti terlihat jelas dari lubang-lubang ini ya, kalau dia lampunya menyala. Nih, saya akan colok ke listrik power supply-nya ya. Saya colok. Nah, ini udah saya colok. Namun di sini lampu backlight-nya, penerangannya itu nggak nyala ya. Jadi lampu penerangannya itu nggak hidup. Harusnya ini kalau dia power supply ini bagus, saat kita colok ke listrik, dia otomatis lampunya ini nyala terang di dalam ini. Tapi ini saya perhatikan mati ya. Nah, jadi cara pengecekannya supaya lebih simple teman-teman seperti itu. Jadi nggak perlu nanti sibuk-sibuk dicek mainboardnya juga, cek satu persatu ya. Jadi cara ngetesnya gitu aja, cabut kabel dari mainboardnya ya, lalu tes dicolok ke listrik. Kalau dia nyala lampu backlight-nya berarti power supply-nya bagus. Tapi kalau dicolok dia lampunya nggak nyala, berarti power supply-nya yang bermasalah. Jadi nggak perlu teman-teman cek ke sana ke mainboardnya. Nah, lantaran ini backlight-nya nggak hidup, setelah saya colok ke
PLN. Jadi langsung aja saya cek di area power supply-nya. Oke. Untuk kasus Samsung, power supply Samsung ya, jika terjadi kerusakan, kebanyakan yang rusak di area sekunder. Nah, jadi teman-teman harus paham yang mana area sekunder, mana area primer. Nah, jadi ini batas warna putih. Ini area primer, tegangan tinggi ya. Nah, lalu setelah batas putih ini area sekunder, tegangan rendah DC. Nah, biasanya kalau kasus TV Samsung ini keseringan saya temui itu rusak di area dioda. Nah, kebanyakan ya. Biasanya diodanya ini yang bermasalah. Nah, jadi di sini saya akan ukur diodanya. Langsung saya ukur aja dioda. Saya menggunakan skala ohm, buzzer, kilo ya. Saya pilih mode buzzer, bunyi bip. Ya, itu untuk mengetes korslet. Nah, jadi di sini ada 4 dioda, 1 2 3 4 ya. Jadi kita akan ukur satu-satu diodanya ini. Biasanya sering saya temui diodanya ini yang rusak. Ya, saya akan tes short. Ya, di sini aman, tidak short. Ya, ini aman juga, tidak ada short. Ya, di sini aman juga dioda kedua. Lalu dioda ketiga saya ukur. Kita dengarkan bunyi bipnya. Apakah dia berhenti? Kalau nggak berhenti berarti short. Ya, di sini tidak berhenti. Coba dibalik. Saya balik lagi probe-nya. Ya, bunyi bip. Tunggu beberapa detik. Apakah dia hilang? Nah, ini tidak hilang berarti korslet. Dioda keempat. Ya, sama dioda keempat juga korslet. Ya, sama. Jadi ada korslet di antara dioda nomor 2, nomor 3 dan 4 ini. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini tidak korslet, tapi 3 dan 4 ini ada korslet. Jadi saya akan cabut kakinya sebelah. Ya, menggunakan solder. Saya akan angkat kakinya. Ya, itu udah saya angkat kaki diodanya. Saya coba angkat tadi sebelah ya. Nih. Sekarang kita ukur ulang apakah masih korslet. Ya. Langsung aja saya ukur yang nomor 3. Ya, sudah tidak korslet yang nomor 3. Ya, tidak korslet. Ini yang tadi saya angkat kakinya. Sekarang saya akan ukur yang sudah saya angkat kakinya ini. Apakah ini yang korslet? Ya, ternyata dioda ini yang korslet. Kita akan balik probe-nya. Ya, jadi ini yang korslet. Yang nomor 4, nomor 3 nggak korslet. Nih, nomor 3 bagus, tidak korslet ya. Nah, jadi setelah diangkat kakinya ini sebelah ya, kita akan coba nyalakan. Kita akan colok ke PLN. Saya nggak usah ganti dulu nanti.
Sekarang saya matikan lampu kamera saya. Tuh. Sekarang saya akan colok ke listrik power supply-nya ini. Oh, tunggu. Kabel yang untuk ke backlight-nya belum saya pasang tadi. Saya pasang dulu. Ya, ini udah saya colok. Sekarang saya akan colok ini ke PLN. Nah, di sana sudah bisa teman-teman lihat lampunya menyala. Lampu untuk penerangan layarnya ya. Saya akan cabut. Mati ya. Saya akan colok. Nah, udah hidup. Saya akan cabut. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau dia power supply-nya ini udah bekerja ya. Kalau kabel ke mainboardnya kita lepas, maka lampu penerangan backlight-nya akan menyala ya. Sekarang saya akan pasang dulu kabelnya ini. Itu dioda tadi harus kita ganti ya. Namun sini saya tes dulu. Saya nggak usah ganti dulu diodanya ya. Saya akan nyalakan TV-nya. Saya akan colok ke listrik. Ya, di sini udah berkedip lampu standby-nya nih. Ya, coba kita lihat dulu TV-nya apakah sudah hidup. Ya, TV-nya udah menyala tuh. Jadi TV-nya udah bisa hidup normal ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau memang teman-teman mau menanggung resikonya ya, menanggung resikonya bisa dibilang tuh. Contohnya mungkin teman-teman yang punya TV sendiri mungkin ya, nggak punya dioda pengganti ya. Sebenarnya TV ini bisa dipakai tanpa mengganti dioda ini, cukup dicabut, nggak usah dipakai ya. Bisa nggak dipakai tanpa dioda yang ini tadi pun bisa dipakai, lantaran dia masih ada dioda yang satu lagi nih. Nah, jadi ini dioda ini satu pasang ya. Jadi ini sama yang ini satu pasang, ini sama yang ini satu pasang, jadi masing-masing dua. Nah, jadi kalau kita lepas satu ini, satu masih bekerja diodanya. Namun untuk ketahanannya saya nggak jamin kalau memang teman-teman nggak pasang ulang dioda ini. Jadi lebih bagus kalau keperluan servis ini diganti diodanya. Pasang ulang, cari yang bagus ya. Nah, jadi ini saya akan ganti diodanya. Hanya saja untuk perbaikannya seperti itu. Dan cara pengecekannya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk menentukannya power supply-nya yang rusak atau mainboardnya yang rusak, caranya seperti yang tadi. Silahkan cabut kabelnya ya ke mainboardnya, lalu colok TV-nya ke listrik. Kalau dia backlight-nya tadi nyala, berarti power supply-nya bagus ya. Jadi mainboardnya teman-teman perbaiki. Tapi kalau dia setelah ini dicabut, dicolok ke PLN, tapi lampu backlight-nya tadi juga mati, berarti power supply-nya yang rusak. Jadi mainboardnya nggak perlu dipegang-pegang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya.